Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lanjut lagi buat ngebahas kunci jawaban OSK 2014 ini ya. Jadi silakan dicek nanti soalnya yang punya versi PDF-nya silakan atau di web saya di geografi.id silakan. Kita lihat soal nomor 6 ini terkait dinamika atmosfer ya. Pada bulan Januari 2014, beberapa wilayah baik di Eropa maupun Amerika itu dilanda peristiwa cuaca yang sangat jelek seperti cuaca yang dingin sangat ya ekstrim sehingga air terjun Niagara itu di Amerika Serikat membeku. Nah, hal ini yang paling rasional untuk menjelaskan kejadian di atas itu apa ya? Opsinya ada melemahnya ini ya, sirkulasi Walker, mendinginnya lautan Atlantik, gerakan semu matahari di belahan bumi selatan, latar matahari di utara khatulistiwa, kutub utara meluas karena temperaturnya sangat rendah. Oke, sebetulnya ini logika sederhananya sih gampang aja, asalkan kalian paham yang namanya konsep revolusi matahari. Ini jawabannya itu adalah yang ini. Ya, nah, ini wajib memahami bagaimana pola revolusi matahari. Ya, kita lihat kalau kamu ketik di sini ya gerak semu tahunan. Nah, kalian sebetulnya kalau memahami ini bisa menjawabnya. Ini termasuk soal tipe HOTS ya. Saya akan ambil contoh misalkan ini. Nah, tadi kan dibilang bahwa Amerika Serikat ya musim dingin di bulan apa itu? Januari 2014. Januari. Berarti matahari posisi di mana Januari? Lihat ini ya. Nah, ketika 22 Desember itu matahari tepat berada di Tropic of ini Capricorn ya di bawah atau baris balik selatan. Kalau di utara Tropic of Cancer ya, garis balik utara. Nah, kalau misalkan matahari tepat berada di garis balik selatan, berarti yang musim panas itu yang belahan bumi bagian selatan di sini. Ya, sementara belahan bumi bagian utara, Eropa, Amerika Serikat, Kanada itu kan utara kan, itu akan musim dingin. Jadi pasangannya panas dingin, itu kan. Kemudian Desember, Januari ya, ini kan masih di bawah dia. Januari, Februari, Maret ada di tengah-tengah, itu kan. Posisinya di equinox gitu namanya kan. Di utara berarti geser dari dingin ke semi gitu kan. Jadi dingin urutannya gitu ya, dingin, semi, panas, gugur gitu ya. Dan berkebalikan antara utara selatan. Gitu. Kalau misalkan di atas ini musim semi berarti di bawah musim dari panas ke gugur kan itu ya. Nanti gugur ke dingin gitu kan. Jadi gitu Maret, April, Mei, Juni gitu kan. Nah, Juni ada di Tropic of Cancer di atas. Berarti belahan bumi utara spring gitu kan. Makanya di Eropa ada bursa musim panas ya kalau main bola itu. Ya karena musim panas di sana gitu ya. Amerika Serikat juga sama, Kanada masih di atas kan, di utara jadi musim panas. Ini logika wilayah dengan gerak semu tahunan ini hot, jadi wajib paham semua ini. Ya, Juni, Juli, Agustus, September di tengah-tengah. Equinox lagi. Eropa mulai musim gugur ya, yang bawah musim gugur pasangannya dengan semi gitu kan. Nah, ini kan semi ke sini panas. Di atas dari gugur ke dingin ya di Desember. Jadi gitu. Makanya di sini logika sederhananya simple adalah karena pada waktu tersebut matahari ada di belahan bumi selatan. Sementara belahan bumi utara itu lagi bukan itu pas mataharinya lagi insolasi tinggi. Jadi musim dingin ekstrim. Ya, kayak ini kan. Jadi musim dingin cuacanya kayak gitulah contohnya ya. Oke, lanjut nomor 7. Jadi nanti dicek ini ya, dipahami dengan betul. Bagaimana arah gerakannya kok bisa kayak gini gitu ya. Dampaknya juga. KTT Rio de Janeiro, Brazil, konferensi tingkat tinggi summit di Brazil 1992 sebenarnya adalah upaya untuk komitmen baru menyelamatkan lingkungan. KTT ini menghasilkan hal-hal di bawah ini kecuali. Ini topiknya itu kan ke arah ya pembangunan berkelanjutan ya. Jadi isi dari KTT Rio itu apa? Ini konvensi perubahan iklim, konvensi keanekaragaman hayati, prinsip hutan, konvensi perdagangan karbon agenda 21. Kalau kamu literasinya bagus, dapat topiknya mungkin bisa jawab ya. Ini yang bukan sebetulnya logika juga bisa. Ini konvensi perdagangan karbon. Jadi ada tukar barang tukar
jaga karbon itu nggak masuk akal ya, jadi tidak sesuai dengan prinsip perdagangan berkelanjut, perdagangan lagi, pembangunan berkelanjutan gitu ya. Jadi kalau di ini dapat di Wikipedia ya, nah, jadi KTT di Rio de Janeiro itu isinya ini ada deklarasi tentang lingkungan hidup, agenda 21, agenda abad 21 itu gimana ya, jadi supaya kita itu intinya bagaimana menyelamatkan lingkungan gitu ya, karena manusia makin rakus gitu ya. Ada konvensi keanekaragaman hayati, perubahan iklim, prinsip-prinsip hutan gimana. Jadi gimana caranya kita supaya bisa mencegah bumi ini cepat rusak. Ya karena ada sejak era terutama revolusi industri lah ya. Itu kan berbagai negara sudah secara masif ya, terutama negara barat kan bagaimana menginvasi daerah-daerah negara jajahannya, dikeruk habis sumber dayanya. Nah, ini menciptakan kerusakan. Nomor 8, oceanografi itu apa nih? Ya. Ocean itu laut ya, pastinya ini ya ini ilmu yang mempelajari lautan, terutama sifat-sifat fisiknya ya. Ya, jadi seperti misalkan sifat fisiknya itu ada kandungannya apa ya, bagaimana arus, gelombang, komposisinya apa gitu ya. Jadi itu oceanografi. Nanti kalian belajar ya bagaimana proses terbentuknya gelombang, arus bedanya apa, ada upwelling, downwelling ya, ada arus termohalin, termoklin itu kan peta arus dunia yang ini misalkan ya misalkan si map current. Nah, kalian harus paham ini semua ya, peta arus hangat, arus dingin gitu kan. Nah, ini kenapa muncul arus hangat, arus dingin, dari mana asalnya gitu kan. Arus dingin di dunia di mana, arus hangat di mana, arus panas. Oke. Nah, silakan nanti dicek. Jadi yang merah itu kan harus panas, yang dingin harus ya warna biru. Dihafal nanti dan bisa dampaknya juga, ada pernah soal itu kan. Misalkan ketika bulan apa ya terjadi pelabuhan di ini pantai apa nih timur Amerika Serikat mendingin ya. Kenapa? Ya harusnya harus Labrador pengaruhnya, harus dingin dari kutub gitu ya. Jadi gitu, silakan dicek Kuroshio yang panas, Oyashio yang dingin. Silakan di semua kuasai ya. Dia asalnya dari mana juga. Oke. Kita lihat. Jadi ini yang A ya pasti. Kemudian salinitas laut. Salin, apakah ini maksud dengan salinitas air laut 35 ppt ya, part per thousand. Ini indikator standar dari bagaimana mengukur kadar garam ya, namanya salinitas itu kadar garam. Jawabannya adalah, ini cek aja di Wikipedia ada ya. Jadi salinitas laut itu dihitung jadi dari muatan ion-ion di dalamnya. Nah, ini rata-rata average ya di dunia itu kadar garamnya itu 3,5%, 35 ppt. Jadi setiap per 1 liter ya, 1000 ml air laut itu ada 35 gram garam-garaman. Jadi mana ini 1 liter? Yang ini ya. Jadi per liter itu ya. Jadi satuannya ini ketentuan umumnya. Kalian pahami juga kenapa misalkan kadar salinitas laut beda-beda. Ada yang tinggi kayak laut mati, ada yang rendah misalkan. Pernah ada soal kan kayak salinity map ya, salinity map. Misalkan ada pernah soal ada tanda X ya gitu ya. Di manakah laut yang punya kadar garam paling rendah? Gitu kan. Ini kan indikatornya yang makin harus kita nemu dulu ya. Makin warna biru terang berarti kurang. Kadar garamnya kurang dari 34 gram. Ini kan pasokan ya. Jadi misalkan pernah ada soal ini. Ini laut di dekat Skandinavia ini kan banyak es mencair, gletser turun ke sini, makanya mencampur laut di sini sehingga kadar garamnya turun. Kalau ini kan lautnya tertutup ya oleh daratan Mediterania, maka lebih asin gitu ya. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi kadar salinitas gitu. Jadi kalau misalkan kenapa ini tawar, semi tawar itu karena mungkin ada arus ya, dan ada evaporasi tinggi ya, hujan, kemudian ada arus dari air dari es yang mencair ya, dari kutub gitu. Ini kan yang dekat kutub kan lebih rendah ya, less than 34 ya, 34. Berarti karena ini ada efek dari ini, dari kutub ya, mencair tuh gletser ya, mencair. Nah, jadi
pahami lokasi-lokasi laut ini yang indikatornya merah, kuning, apa oranye gitu ya. Silakan. Nomor 10 ini soal gampang ini mah, enggak, itu udah umum ya. Indonesia diapit oleh dua samudra, dua benua. Samudra apakah yang mengapit wilayah Indonesia? Pastinya Pasifik dan Hindia. Ya. Kita diantara Samudra Pasifik ya, ini ya, dan Hindia. Ini di Indonesia. Nah, kalian pahami juga karakteristiknya. Misalkan ada fenomena Arlindo ya, arus dari Pasifik ke Hindia ya, bolak-balik itu ya. Kenapa terjadi Arlindo, arus lintas Indonesia? Nah, kita nggak tahu soal itu yang mana yang akan dikeluarkan oleh juri lagi yang buat soal gitu ya. Jadi silakan dikuasai sebanyak mungkin. Jadi memang anak OSN ya harus gitu. Saran saya kalau mau gambar-gambar cari pakai keyword bahasa Inggris aja biar enak. Oke, jadi itu nomor berapa? 6 sampai 10 ya. Nanti dilanjut lagi nomor selanjutnya. Jadi kalian dari soal-soal ini bisa breakdown sendiri ya, dipecah lagi apa konsep-konsep yang harus dipahami. Tuliskan, punya buku catatan sendiri. Untuk soal-soal lain, kalau mau versi tulisan, baca sendiri, silakan boleh. Dikunjungi aja di web ini ya. Atau cek nanti di deskripsi, linknya silakan. Pembahasan-pembahasan juga yang bumian ada, yang geografi ada, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan subscribe, nanti kita lanjut lagi.